lihat ke depan lah nanti sama pihak penyidik, karena saya juga tidak bisa berkomentar banyak karena saya untuk menghargai berjalannya proses penyelidikan, dan saya juga percaya dan menyerahkan penuh sama pihak yang berwajib. Jadi kita lihat saja lah. Tidak sesuai sama BAP dan visum yang ada di Polres Jakarta Selatan. Jadi saya benar-benar tidak bertanggung jawab karena memang bukan saya melakukan. Dan karena pindah-pindahan ini sudah sangat merugikan saya materi dan imateri, saya juga sudah melakukan ke pihak yang berwajib. Oh, Bang Alif sendiri melaporkan balik? Akan mencadangkan sebenarnya, mencadangkan. Ya, Oh, berarti belum Belum. melaporkan? Khusus itu ya, khusus masalah khusus yang tadi. berita-berita tentang seolah penganiayaan berat, itu belum. Tapi dicadangkan, kita lihat situasi seperti yang dia bilang bahwa dia kan memikirkan anaknya, lihat perkembangan terakhir. Tapi fokus hari ini pemeriksaan yang ada di penyidikan sekarang. Kalau boleh tahu pemeriksaan apa ya, Mas Alif ya? Masalah dugaan pemalsuan itu, dugaan surat. Tetapi menyangkut itu karena ini masih penyelidikan, dan ini oleh karena itu kalau teman-teman mau bicara, mau bertanya lebih jauh, tanya ke penyidik itu. Karena artinya tidak inilah kalau saudara Alif apalagi masih penyelidikan gitu ya. Bang, tadi juga kan ini udah dari pagi ya. Kira-kira itu tadi pertanyaannya seputar apa dan berapa jumlahnya sih sampai? 52, ada 52 ya? 52 seperti itu. Berarti udah berapa jam tadi ya dari pagi sampai 10 jam ya? 10 jam. Bagaimana Mas Ali nih sekali di BAP langsung pertanyaan 52 pertanyaan. Alhamdulillah saya bisa menjawab semuanya, dan makanya kita lihat ke depan lah nanti sama pihak penyidik, karena saya juga tidak bisa berkomentar banyak karena saya untuk menghargai berjalannya proses penyelidikan, dan saya juga percaya dan menyerahkan penuh sama pihak yang berwajib. Jadi kita lihat saja lah. Pertanyaannya seputar apa sih, Mas Alif? Kalau masih seputar itulah yang pemalsuan, katanya pemalsuan segala macam. Bang Alif kan Aska sendiri bilang katanya Bang Alif temperamen dari dulu. Bener nggak sih Bang Alif? Jadi begini, apa yang dikatakan Aska itu sangat bertentangan. Kita juga bisa melihat dari media sosial atau apa bahwa dia telah melakukan ke Keira. Nanti kami artis Keira juga nanti kami berikan buktinya. Itu adalah hak jawab kami ya, hak jawab kami untuk cemburu gampar. Itu tidak benar. Yang ada itu malah kita bisa melihat dia dengan Lucinta Luna dia cemburu, dia dengan artis Keira dia cemburu, dan masih banyak teman-teman Alif yang dia dicemburukan. Jadi semua masalah ini kalau kita lihat, kita tarik ulur semua ini karena cemburu. Itu dari awal laporan yang dia buat, modusnya dia itu modus cemburu dan sensasi. Coba kalau kita lihat lagi, Bu Aska juga menyatakan sex life itu apa gitu loh, kita nggak ngerti. Ketika di Polres Selatan adalah dia menyatakan sex life itu adalah sesuatu yang memalukan ya Pak Alif, bahwa dia mengatakan sex life karena dia cemburu dengan wanita lain, dan dia membuat laporan di situ. Laporan di situ juga dia memanggil polisi, ingin menggampar Pak Alif 5 kali di depan polisi itu sewaktu di Polres Selatan. Dan tentu aja para penegak hukum itu tidak mau untuk melakukan hal yang seperti itu gitu. Mereka tidak terpengaruh gitu. Nah, itu contoh salah satunya. Jadi kalau temperamen seperti yang diceritakan itu tidak benar. Kalau cemburu, coba lihat dari medsos, dari pernyataan dia di Instagram, itu historinya bisa kita analisa sendiri, kawan-kawan sendiri analisa. Bang Alif, tapi susah nggak sih untuk bertemu anak? Apakah masih berkomunikasi untuk anak doang nih Bang? Waduh, susah sekali. Kalau macam-macam usaha upaya udah kita lakukan. Bahkan di tahun lalu udah ada usaha saya bersama tim kuasa hukum juga sebagai mediator untuk pertemukan saya untuk bermediasi sih sama Aska supaya saya bisa melihat anak, tapi malah kami diusir. Ya. Diusir, dia juga sempat membawa orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan dan pegawai imigrasi.
sempat mencaci maki dan mengancam saya dan mencaci maki kuasa hukum saya, bahkan hampir mencelakai kuasa hukum saya saat dia melarikan diri. Nah, jadi itu juga kami akan laporkan bahwa ada seseorang yang mengaku menjadi petugas imigrasi dan ingin memenjarakan dan ingin mendeportasi Pak Alif. Jadi untuk PH yang sekarang ini itu udah yang terakhir. Aska sudah melakukan sebelumnya sudah banyak sekali. Bang Alif, mengenai tuduhan yang di Dukcapil Jakarta Pusat soal akte kelahiran itu mungkin seperti apa sih? Kalau saya kira itu yang sedang diperiksa, itu yang sedang diperiksa saat ini. Takutnya mengganggu proses ini. Lebih bagus kita, kalau misalnya ada bahan-bahan teman-teman, mungkin ya silakan kepada penyidikan. Mungkin yang lain yang mungkin perlu disampaikan Alif, selama ini ada dugaan bahwa saudara Alif ini bekerja di Indonesia sebagai WNA, dia tidak punya kitas. Ada dugaan seperti itu yang berkembang. Mungkin tolong sampaikan bagaimana. Karena saya sempat dituduh, katanya saya tidak mempunyai kitas selama bekerja di Indonesia. Saya di Indonesia itu udah lama ya, udah 11 tahun ya, bukan 1-2 tahun. Indonesia pun saya udah anggap seperti rumah kedua saya. Saya punya banyak keluarga di sini, dan walaupun saya WNA, saya sangat mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Itu jelas. Jadi Udah aman? Oke, Ro. Oke. Oke, iya Bang Alif gimana nih atas BHP-nya hari ini Bang Alif? Oke, sebelumnya saya pengen minta maaf sebelum sama teman-teman pers. Mungkin selama ini bertanya kenapa saya tidak muncul berkenaan berita-berita yang beredar yang menyangkut nama saya yang sedang berselisih dengan Widya Aska. Selama ini mungkin saya masih menahan diri ya untuk tidak memberi tanggapan atas berita-berita yang tidak benar yang disampaikan oleh Aska atau lawyernya. Karena saya melihat kembali permasalahan ini adalah permasalahan keluarga ya. Dan saya juga mempunyai seorang anak yang masih kecil bernama Alisa Ismilahar yang masih berusia 1 tahunan. Dan jadi saya pikir nggak baik lah, tidak baik. Jadi saya sangat menjaga itu selama ini. Jadi ya saya juga agak capek sih sebenarnya, jadi mungkin saya nggak bisa berkomentar terlalu banyak. Ini barusan saya baru memberikan kesaksian, jadi kita tunggulah ya. Jadi saya hanya mengikuti prosedur dan mengikuti hukum. Kalau selebihnya mengenai hari ini mungkin bisa tanya sama penyitiknya lebih jelas soal materi ini. Bang Alif, tapi cukup kecewa nggak sih? Pasti kan masalah keluarga tapi diumbar-umbar. Oh iya, itu pasti. Mungkin yang dibilang bohong yang mana sih? Iya, yang dibilang bohong berarti Bang Alif. Kasih tahu aja, ini saya buat rilis. Nah, di sini juga saya udah siapin rilis buat teman-teman pers, mungkin nanti kita akan berikan sama teman-teman pers. Tapi sedikit kalau soal apa nih kira-kira mungkin saya bisa jawab. Yang Pintas saya. yang utama lah Bang, yang katanya KDRT. Sebenarnya gimana sih Bang? Kalau mengenai KDRT itu tidak benar. Karena saya tidak pernah